Dalam riwayat yang lain dikabarkan kepada kita betapa keteguhan, kesungguhan Rasulullah dalam beribadah itu luar biasa. Beliau biasanya, sahabat-sahabatku, tidur itu pada permulaan malam, kemudian beliau bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian beliau segera mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat tahajud, kemudian kembali ke tempat tidurnya, istirahat sejenak. Kadang-kadang Rasulullah menemani istrinya sampai kemudian terdengar adzan subuh, beliau kemudian berwudhu dan kemudian menuju masjid. Poin dari apa yang kita bisa pelajari dari sunnah Nabi ketika berbicara tentang keteguhan Nabi dalam beribadah, betapa Rasulullah walaupun menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, dosanya sudah dimaafkan baik yang terdahulu maupun yang akan datang, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita keteguhan Nabi, betapa fokusnya Nabi, betapa istiqomahnya Nabi di dalam beribadah. Apakah kemudian ketika sholat malam, kemudian ketika melakukan sholat-sholat rawatib, maupun sholat sunnah yang lain, maupun ibadah-ibadah lainnya. Semata-mata semua itu diniatkan oleh Rasulullah sebagai ekspresi syukur Kanjeng Nabi atas nikmat yang Allah titipkan kepada beliau. Afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengenalan kita akan sosok pribadi Nabi Muhammad SAW lewat satu karya monumental dari Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yaitu buku Syama'il Muhammadiyah. Pada kali ini kita akan membahas bab 40 di dalam kitab tersebut yang berbicara tentang keteguhan Rasulullah dalam melakukan ibadah. Dalam beberapa riwayat yang sampai kepada kita, kita mengetahui bahwa Rasulullah begitu luar biasa teguhnya, seriusnya, khidmatnya, khusyuknya dalam melakukan peribadatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi dikabarkan bahwa Rasulullah itu ketika sholat malam atau sholat tahajud hingga kedua telapak kakinya bengkak. Dikabarkan bahwa sholat Rasulullah SAW hatta intafakhat qadamah. Jadi Rasulullah ketika sholat itu saking seriusnya, saking fokusnya, itu Rasulullah sampai kedua telapak kakinya bengkak. Maka para sahabat heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau begitu luar biasa khidmat, luar biasa serius, luar biasa fokus ketika beribadah, padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Jawaban Nabi mengagetkan para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Karena saya diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, maka syukurku mestinya juga syukur yang paling terhormat, syukur yang paling banyak yang mesti aku berikan." Dalam riwayat yang lain dikabarkan kepada kita betapa keteguhan, kesungguhan Rasulullah dalam beribadah itu luar biasa. Beliau biasanya, sahabat-sahabatku, tidur itu pada permulaan malam, kemudian beliau bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian beliau segera mengambil air wudhu,
kemudian melakukan sholat tahajud. Biasanya ketika memasuki waktu sahur, beliau melakukan sholat witir, dan yang luar biasa digambarkan bahwa Rasulullah kemudian kembali ke tempat tidurnya, istirahat sejenak. Kadang-kadang Rasulullah menemani istrinya sampai kemudian terdengar adzan subuh, beliau kemudian berwudu dan kemudian menuju masjid. Artinya apa? Betapa luar biasanya keteguhan, kesungguhan Nabi ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu salat tahajud digambarkan dalam banyak riwayat berbagai macam rakaat yang beliau lakukan. Ada hadis yang mengatakan karena Nabi yusolli minal laili thalasa asyrata raka'atan. Ada yang mengatakan Rasulullah itu salat tahajudnya 13 rakaat. Berarti apa? Para ulama mengatakan 10 rakaat salat malam dan kemudian 3 rakaat witir. Ada yang mengatakan 12 rakaat salat malam dan 1 rakaat salat witir. Tetapi dalam hadis yang lain digambarkan Rasulullah itu kemudian salat malamnya 11 rakaat. Berarti apa? Komposisinya adalah 8 rakaat dan kemudian salat tahajud dan 3 rakaat salat witir. Untuk menggambarkan betapa luar biasanya Rasulullah SAW di dalam keteguhan, di dalam kekhusyuan dan fokusnya ketika beribadah. Bahkan beliau itu mengawali salat tahajud, digambarkan dalam satu hadis, idza qama ahadukum minal laili falyaftah salatahu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah mengabarkan bahwa Rasulullah itu ketika salat malam itu tidak langsung salat tahajud, tetapi Rasulullah menganjurkan kepada kita memulai salat tahajud dengan melaksanakan salat 2 rakaat dulu. 2 rakaat yang ringan, yang kemudian kira-kira untuk mengawali, baru kemudian Rasulullah melanjutkan sholat tahajudnya. Itu digambarkan dalam hadis yang agak panjang. Rasulullah kemudian melanjutkan sholat tahajud dengan bacaan bacaan ayat-ayat suci setelah Al-Fatihah itu sangat panjang. Kemudian 2 rakaat selanjutnya Rasulullah mulai mengurangi bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya, lebih pendek lagi, kemudian lebih pendek lagi sampai digambarkan 12 rakaat atau di riwayat yang lain 10 rakaat. Bahkan Rasulullah itu digambarkan setiap malam itu mewajibkan buat dirinya itu bangun untuk sholat malam, dan digambarkan bahwa ketika beliau ketinggalan sholat malam, digambarkan dalam suatu riwayat bahwa beliau mengganti salat tahajudnya itu di siang hari dengan 12 rakaat. Ini untuk menunjukkan betapa luar biasanya keteguhan, fokus dan khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat tahajud. Dalam lain kesempatan menggambarkan keteguhan ibadah Rasulullah itu, beliau kadang-kadang salat malam itu dengan berdiri, Rasulullah kadang-kadang salat malam dengan duduk. Digambarkan Rasulullah sholat malam itu 11 rakaat, 4 dan kemudian 3 witir. Tetapi para sahabat mengatakan, jangan kau tanya seberapa panjang Rasulullah kemudian membaca ayat suci Al-Quran setelah membaca suratul Fatihah. Selain sholat malam atau sholat tahajud, Rasulullah itu juga begitu teguh, begitu fokus, begitu mendawamkan, mengistiqomahkan sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat rawatib itu berarti sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu. Digambarkan dalam beberapa riwayat Bukhari, Muslim maupun At-Tirmidzi, Rasulullah itu senantiasa sholat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat, di riwayat yang lain 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu menunjukkan betapa Rasulullah punya keteguhan, punya fokus yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi poinnya adalah bagaimana kita bisa mengikuti sunnah Nabi ini. Nabi memberikan sebuah ancar-ancar bahwa beribadalah kepadaku ma tutikun,
beribadahlah kepada kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya apa? Dilarang juga oleh Kanjeng Nabi ketika kita memaksakan diri di luar batas kemampuan kita untuk beribadah, bahkan hulu berlebih-lebihan. Sepanjang malam kita nggak tidur hanya untuk beribadah, sepanjang tahun kita berpuasa dan seterusnya. Kalau itu berlebih-lebihan atau hulu, Rasulullah juga tidak menginginkannya, karena khawatir kalau berlebih-lebihan sementara rohaninya, hatinya belum siap. Dikhawatirkan dalam hadis itu kalau kalian berlebih-lebihan tidak sesuai kemampuan kalian, dikhawatirkan kalian bosan dalam beribadah, sementara Allah sendiri tidak akan pernah bosan melihat dan menerima ibadah-ibadah kalian. Bahkan Al-Quran mengatakan fattaqullaha mastata'tum, kerjakanlah perintah-perintah Allah dengan kesanggupan, sesuai dengan kesanggupan kalian. Poin dari apa yang kita bisa pelajari dari sunnah Nabi ketika berbicara tentang keteguhan Nabi dalam beribadah, betapa Rasulullah walaupun menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, dosanya sudah dimaafkan baik yang terdahulu maupun yang akan datang, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita keteguhan Nabi, betapa fokusnya Nabi, betapa istiqomahnya Nabi di dalam beribadah. Apakah kemudian ketika sholat malam, kemudian ketika melakukan sholat-sholat rawatib, maupun sholat sunnah yang lain, maupun ibadah-ibadah lainnya, semata-mata semua itu diniatkan oleh Rasulullah sebagai ekspresi syukur Kanjeng Nabi atas nikmat yang Allah titipkan kepada beliau. Afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Itulah salah satu sisi keteguhan Rasulullah ketika beribadah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh keteguhan Nabi, keseriusan Nabi dan keistiqomahan Nabi dalam beribadah ini, tentunya sekali lagi sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak berlebih-lebihan memaksakan diri atau tidak tajrid, yaitu meminimalisir atau beribadah secara minimalis, hanya yang wajib sabit saja, tetapi tidak mau menambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus bisa meneladani contoh dan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga betul-betul kita tidak sekedar mengenal Rasulullah lebih dekat lagi, tapi mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bab-bab selanjutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.